Desakan agar Presiden Prabowo Subianto mereformasi Polri semakin kian menguat pasca penanganan unjuk rasa oleh Polri yang dinilai berlebihan pada akhir Agustus lalu. Sejumlah tokoh lintas agama dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menyampaikan langsung aspirasi itu kepada Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis pekan lalu. Usulan pembentukan tim reformasi Polri pun mendapat sambutan baik dari Presiden Prabowo. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, mendukung reformasi kepolisian. Dia menyebut dibutuhkan visi negarawan yang tulus jika ingin reformasi Polri berhasil. Tanpa ada perubahan struktur yang mendasar, problem di kepolisian terkait reformasi yang diharapkan masyarakat ini tidak akan pernah tercapai dan masalahnya akan terulang terus-menerus kalau tidak pucuk pimpinan dari kepolisian itu memiliki visi negarawan, bisa berkolaborasi dengan presiden yang memiliki visi negarawan. Polri ini hanya sekedar menjadi alat kepentingan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan di luar kewenangan yang sudah diberikan negara sesuai dengan amanat reformasi 98, seperti itu. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Nasdem Rudianto lalu mendukung langkah Presiden Prabowo membentuk tim reformasi Polri. Rudi bilang, reformasi Polri merupakan langkah perbaikan yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat. Apa yang perlu reformasi Polri? Kita lihat, Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kalau dipandang Polri hari ini tidak mampu menjaga keamanan ketertiban, nah itu yang harus dikoreksi. Kedua, pelayanan mengayomi, melindungi masyarakat. Kalau Polri tidak bisa melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, ini yang perlu dikoreksi, diperbaiki. Yang ketiga adalah penegakan hukum. Kalau Polri belum bisa, misalkan menjawab, menangani, membasmi kejahatan-kejahatan, apakah kejahatan berat atau ringan, ini yang perlu kita reformasi. Bagaimana caranya? Ya, caranya tentu penting adalah bagaimana misalkan kelembagaan Polri itu diperkuat. Penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi mengatakan reformasi Polri merupakan pembelajaran yang bagus untuk bangsa dan juga polisi. Arianto bilang, selama ini polisi terus mendapat kritik dari masyarakat. Merubah polisi ini ya supaya bisa jadi bagus ini dibutuhkan seorang sosok ya. Yang satu berintegritas tinggi dan masih mendambakan polisi itu baik. Nomor satu itu dulu. Dan yang kedua, yang tahu penyakitnya polisi dan bagaimana cara menyembuhkannya itu. Jadi tahu kelemahan-kelemahan polisi dan bagaimana cara mengatasinya itu harus tahu. Jadi orang yang pengalaman juga mengenai tugas polisi itu gitu. Kalau hanya dilihat orang di luar ya cuma integritas tinggi, tapi dia nggak ngerti pola seluk-beluknya polisi, ya percuma aja nanti reformasinya di mana bagiannya nggak ngerti. Reformasi diharapkan menyasar pada perbaikan sistem dan struktural internal Polri. Perbaikan ini penting karena siapapun pemimpinnya, jika sistem dan strukturnya masih sama, maka kondisinya akan tetap sama saja. Tim Liputan, Kompas TV.